Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian sehat semuanya ya. Oke, jangan lupa klik hadir untuk hari ini. Ya, batas waktunya itu jam 11.15. Ingatkan teman-teman kalian ya yang belum klik hadir atau belum bangun agar bisa mengikuti untuk materi hari ini. Oke, minggu lalu kita sudah membahas mengenai rencana ya, baru rencana penyelenggaraan atau pelaksanaan pertemuan atau rapat. Nah, untuk hari ini kita masuk ke materi yaitu penyelenggaraan pertemuan atau rapat. Semoga kalian bisa mengikutinya dengan baik ya. Untuk materi minggu lalu apakah ada masalah? Semoga tidak ada ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Oke, masih di KD 3.14, KD 3.15 ya, masih sama untuk kompetensinya. Oke, dari kemarin kan menerapkan persiapannya, sekarang kita sudah menerapkan penyelenggaraan. Kemarin baru persiapannya saja. Oke, ini ada 2 KD masih sama dengan minggu lalu. Nah, sekarang tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya itu yang pertama, yaitu siswa mampu atau peserta didik mampu memahami tentang pertemuan rapat dengan itu santun ya, dengan santun. Yang kedua, mampu melakukan persiapan penyelenggaraan pertemuan atau rapat dengan bertanggung jawab. Yang ketiga, mampu menerapkan penyelenggaraan pertemuan atau rapat dengan santun. Yang keempat, yaitu mampu menyelenggarakan pertemuan atau rapat dengan bertanggung jawab. Semoga keempat poin tersebut bisa kalian praktekkan nanti ya. Entah kalian nanti bisa melihat video lainnya ya, atau mungkin bisa kalian mempelajari materi-materinya. Oke, next yaitu setelah tujuan kita masuk ke penyelenggaraan. Nah, di sini ada 3 gambar ya. Ada gambar 1, gambar 2, dan gambar 3, yaitu mulai dari pembukaan rapat, yaitu yang gambar pertama itu gambar pembukaan rapat, yang kedua itu gambar pelaksanaannya ya, sedang melaksanakan rapatnya, yaitu di situ di kedua, dan yang ketiga itu penutup ya. Jadi ada pembuka, ada pelaksanaan, dan ada penutup ketiga gambar tersebut ya. Semoga kalian bisa memahaminya. Oke, next yaitu tipe-tipe kepemimpinan rapat, yaitu ada tipe otoriter, ada tipe demokratis, ada laissez-faire. Kalau yang otoriter itu tipenya ini memaksakan kehendak, jadi pemimpinnya itu memaksakan ya, ini ibaratnya ide beliau atau ide si pemimpin tersebut, dia yang istilahnya memonopoli ya. Jadi ibaratnya dia hanya dia gitu, jadi idenya dia yang dipakai, seperti itu otoriter. Tidak mendengarkan ide-ide dari peserta lainnya. Tipe demokratis yaitu tipe pemimpin yang terbuka, jadi dia masih mau mendengarkan atau menerima kritik dan saran dari peserta rapat yang lain. Tipe laissez-faire itu dia memberikan kebebasan ya, jadi diberikan lagi nih kebebasan, jadi peserta rapat diberikan kebebasan untuk mengendalikan jalannya rapat. Yang kedua adalah fungsi pimpinan rapat. Di sini ada sebagai pengarah, yaitu pimpinan harus mampu mengarahkan ya para peserta rapat, yaitu dilakukan untuk tujuan, yaitu agar rapat dapat tercapai. Yang kedua itu sebagai penengah. Jadi jika ada misalnya ada adu-adu argumen atau ada perdebatan di dalam rapat, jadi pimpinan rapat itu mampu menengahi ya, atau ibaratnya jangan sampai terjadi ibaratnya berantem atau salah paham di dalam rapat. Yang ketiga itu tipe penggerak ya, sebagai penggerak, jadi mampu menggerakkan
peserta rapat, mampu berperan aktif dalam penyelesaian masalah yang dibicarakan pada saat rapat. Yaitu yang terakhir, tipe pencari solusi. Nah, biasanya nih kalau di rapat itu sudah benar-benar pentok ya, ibaratnya sudah tidak ada penyelesaian lain gitu. Nah, itu biasanya harus mencari solusi yang terbaik ya. Jadi dengan cara apa? Jadi pimpinan itu harus mempunyai wawasan yang luas, pengetahuan yang luas seperti itu, agar bisa menemukan solusi yang terbaik bagi seluruh peserta maupun bagi masalah tersebut ya. Jadi biar tidak timbul suatu kesenjangan dalam pemilihan keputusan. Oke, lanjut ke tipe-tipe peserta rapat. Ya, di sini ada pemberi informasi. Nah, selain pimpinan yang harus berwawasan luas atau berpengetahuan luas, di sini peserta rapat pun harus memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas seperti itu, agar informasi yang diberikan itu sesuai, atau ibaratnya biar materi rapat itu bisa dimiliki ya. Istilahnya pembahasan dalam rapat itu kalau ada kesulitan bisa diselesaikan dengan baik ya. Ibaratnya dianggap sebagai kamus berjalan ya. Jadi si peserta rapat ini diibaratkan sebagai kamus berjalan. Jadi apa aja dia bisa menyelesaikan seperti itu. Dan ada tipe pemberi semangat. Nah, biasanya kalau rapat-rapat sudah mulai lesu ya, ibaratnya tidak ada semangat lagi, nah ini pemberi motivasi ya. Jadi mampu memberikan istilahnya apa ya di sini, semangat ya, dan mempunyai suatu wibawa dan disegani oleh orang lain seperti itu, biar peserta yang lain tuh tidak tidak patah semangat ya dalam melaksanakan rapat. Tipe inisiatif. Nah, inisiatif itu jika sudah mengalami kebuntuan seperti tadi itu, misalnya sudah mentok, nah peserta rapat ini dia mampu memberikan idenya ya, agar rapat itu berjalan dengan baik. Lanjut tipe pemersatu. Tipe pemersatu itu mengusahakan agar terjalinnya persatuan dan kesatuan antara peserta rapat yang satu atau kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Dia pemersatu. Tipe penyerang. Tipe penyerang ini biasanya menentang keputusan atau pendapat dari peserta lain ya. Dia bisa punya ide, nah dia tuh selalu ingin idenya yang digunakan, dia ibaratnya menyerang pendapat yang lain, tidak setuju seperti itu. Nah, setelah itu tipe perantara. Tipe perantara ini dia bertindak sebagai perantara antara peserta rapat yang satu dengan yang lain, atau dengan kelompok yang satu dengan kelompok yang lain seperti itu. Tipe pendengar. Nah, tipe pendengar itu dia tidak aktif atau pasif, diam saja. Jadi hanya mengikuti jalannya rapat saja tanpa ada memberikan ide. Nah, dia hanya selesai rapat ya sudah selesai seperti itu. Jadi tipenya itu dia hanya tipe pendengar, mendengarkan saja. Nah, lanjut lagi. Di sini ada teknik penyelenggaraan rapat ya. Di sini teknik penyelenggaraan rapat itu ada 4, yaitu membuat rapat menjadi efektif. Itu rapatnya seperti apa sih kalau menjadi efektif? Yaitu tidak tergantung kepada besarnya peserta rapat antara dengan pimpinan. Jadi tidak tergantung berapa banyak peserta rapatnya. Terus tidak ada perbedaan antara pimpinan rapat dengan peserta rapat. Terus di sini pimpinan rapat harus sadar akan pentingnya partisipasi peserta rapat ya, agar rapat itu berjalan dengan efektif seperti itu. Terus lanjut lagi kita ke teknik mengelola rapat, yaitu yang ada 5W plus 1H ya. Di sini ada 5W-nya apa aja? Why. Yang pertama why, mengapa? Mengapa rapat dilaksanakan? Yang kedua itu what, agenda apa yang akan dibicarakan ya. Jadi akan dibahas apa aja seperti itu. Yang ketiga who, siapa saja yang akan menjadi peserta rapat. Yang keempat where, di mana rapat itu dilaksanakan.
Yang kelima, when, kapan rapat akan dilaksanakan. Yang keenam itu how ya, how, bagaimana rapat akan dilaksanakan. Dan yang ketiga itu pengelolaan konsumsi dan akomodasi. Nah, ini biasanya rapat itu ada yang perlu konsumsi, ada yang perlu akomodasi. Nah, itu perlu dipersiapkan. Biasanya kalau konsumsi itu rapatnya lama atau tidak, biasanya nanti ada namanya coffee break seperti itu, atau mungkin ada makan siangnya seperti itu. Kalau akomodasi biasanya rapat itu dilaksanakan di dalam atau di luar kantor ya, jadi perlu ada penginapan kah seperti itu, jadi perlu dipersiapkan semuanya. Dan yang keempat yaitu pengelolaan tempat rapat. Nah, di sini pengelolaan tempat rapat tuh tadi akan dilaksanakan di dalam atau di luar kantor seperti itu ya. Lanjut lagi, yaitu kita membahas mengenai pertanyaan ya. Itu ada pertanyaan langsung yang mengajukan pendapat ya, ada beberapa pendapat. Pertanyaan langsung yaitu langsung dipertanyakan kepada peserta yang lain. Terus ada pertanyaan tidak langsung, itu di umum ya, di umum itu jadi ibaratnya adakah ingin menanyakan seperti itu atau ingin menyampaikan ide seperti itu. Nah, ada lagi mengembalikan pertanyaan, yaitu mengembalikan pertanyaan kepada si penanya tersebut. Nah, yang terakhir itu ada pertanyaan dilemparkan. Oke, untuk materi hari ini yaitu sampai di sini dulu. Materi minggu depan kita akan bahas mengenai notula rapat ya. Jadi apa sih notula rapat itu? Notula rapat yaitu hasil dari rapat itu atau ringkasan rapat itu dicatat atau ditulis oleh notulen ya. Notulen itu adalah penulisnya seperti itu. Oke, semoga kalian bisa memahami materi hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan kalian, yaitu dengan cuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam sehat selalu.